Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Muzalika Putri Kastela dengan NIM 20230140111. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan proses instalasi framework Laravel menggunakan project Bagisto dari GitHub serta menjelaskan bagaimana alur kerja Laravel melalui request lifecycle. Laravel sendiri merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer karena memiliki struktur yang rapi, mudah digunakan, dan mendukung pengembangan aplikasi berbasis MVC. Sedangkan Bagisto adalah platform e-commerce berbasis Laravel sehingga sangat cocok untuk dijadikan studi kasus dalam memahami bagaimana Laravel bekerja secara nyata. Perkenalkan, nama saya Sekarasi Mofira dengan NIM 20230140118. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang dipakai oleh kami, dan dalam proses ini kami menggunakan beberapa tools seperti Laragon, di mana Laragon digunakan sebagai web server lokal. Kemudian kami menggunakan VS Code juga untuk editor code-nya. Kemudian pakai Composer, itu dependensi PHP sendiri. Kemudian pakai Node.js dan NPM untuk instalasi dan jalankan front-end. Kemudian yang terakhir pakai phpMyAdmin ataupun MySQL sebagai database. Dan semua tools ini juga saling terhubung untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal. Saya Zahwan Ritia, NIM 20301140116. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu instalasi dari GitHub. Jadi pertama kita ngambil source code-nya dulu. Jadi langkah pertama adalah ngambil source code dari GitHub. Jadi kita bisa pakai dua metode, yaitu clone menggunakan git atau download zip-nya. Dan untuk kelompok kami menggunakan metode yang kedua, yaitu download zip. Jadi zipnya nanti kita ekstrak, masukin ke folder Laravelnya. Terus habis itu kita buka projectnya. Setelah itu kita ekstrak, buka langsung ke Visual Studio Code. Habis itu langkah ini tuh memudahkan kita untuk ngedit filenya. Jadi buat melihat struktur project dan jalankan di terminal. Terus kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita struktur project Laravelnya. Jadi sebelum menjalani project, kita bisa melihat struktur folder Laravelnya. Jadi kita bisa lihat nanti di situ ada app, itu sebagai logic aplikasinya. Terus ada root di situ sebagai routing. Terus ada research, views untuk tampilannya, dan ada public sebagai entry point, dan terakhir itu ada config untuk konfigurasinya. Jadi struktur ini tuh nunjukin kalau Laravel itu pakai konsep model view controller.
dengan NIM 2023 01401449. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3 yang keempat, yaitu install dependency dengan komen composer install. Perintah ini digunakan untuk menginstal semua dependensi yang dibutuhkan aplikasi. Tanpa composer, Laravel tidak akan bisa berjalan karena banyak library yang belum tersedia. Yang kelima yaitu konfigurasi environment. Yang pertama dengan komen copy.env.example.env. Yang kedua dengan komen php artisan generate. File.env berfungsi untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti database, URL, dan lainnya. Application key digunakan untuk enskripsi dan keamanan data. Yang keenam yaitu setup database. Pada contoh ini kita membuat database dengan nama db_bagisto yang diedit di dalam file.env ini yaitu db_database yaitu dengan db_bagisto, db username yang diisi dengan root, db password yang diisi dengan password masing-masing. Konfigurasi ini memungkinkan Laravel untuk terhubung ke database MySQL.
dari bagian 3 instalasi aplikasinya. Pertama adalah yang ketujuh adalah install Bagisto, itu PHP Artisan Bagisto install. Perintah ini tuh bakal melakukan beberapa hal seperti migrasi database, seeding data, atau mengkonfigurasi awal sistem. Tahap ini juga dibuat akun admin yang digunakan untuk mengolah sistem tersebut. Yang kedelapan yaitu install frontend menggunakan npm install atau npm run dev, digunakan untuk menginstal dan compile aset frontend. Yang kesembilan dari bagian ketiga, langkah terakhir yaitu menjalankan project menggunakan PHP Artisan Serve. Setelah semua selesai, aplikasi bisa dijalankan dan diakses melalui browser.
selanjutnya yaitu saya Dara Syoki Darmawan dengan NIM 20230140140140. Di sini yaitu masuk ke bagian Laravel Request Lifecycle, yang dimana lifecycle ini tuh menjelaskan bagaimana Laravel memproses request dari user hingga menghasilkan responnya. Yang pertama yaitu mengenai user request, yang dimana prosesnya itu dimulai ketika user melakukan request melalui browser. Lalu request ini tuh bisa berupa mengambil data atau get, mengirim data atau post, serta update ataupun put, dan menghapus atau delete. Lalu selanjutnya itu masuk ke bagian entry point atau index PHP. Jadi semua request itu masuk melalui public /index.php, yang dimana file ini itu memanggil autoload dari composer dan memulai aplikasi Laravel. Lalu ke bagian bootstrap, yang dimana Laravel ini tuh melakukan bootstrap melalui bootstrap/app.php. Jadi bootstrap ini tuh menyiapkan bagian service container, konfigurasi, serta dependency injection. Perkenalkan, nama saya Iska Zawaraya, NIM 202301401446. Setelah melewati tahap bootstrapping, request tersebut kemudian diteruskan ke HTTP kernel. Di sini kernel bertugas menentukan di mana saja middleware global yang harus dijalankan serta menyiapkan middleware yang sesuai dengan kebutuhan request. Sebelum menyentuh logika inti request, harus melewati middleware yang berfungsi sebagai filter. Sebagai contoh, Laravel menggunakan out untuk cek login, throttle untuk membatasi jumlah request, atau verify CSRV untuk keamanan. Intinya, middleware memiliki wewenang untuk menghentikan request ketika jika syarat keamanan tersebut tidak terpenuhi. Jika lolos dari filter middleware, barulah routing mengambil alih untuk menentukan arah request berdasarkan URL yang dipanggil. Dalam proses ini, routing tidak hanya sekedar mengarahkan, tetapi juga mendukung penggunaan parameter URL, pengelompokan root, hingga penerapan middleware spesifik untuk root tertentu. Setelah root ditemukan, request akan diserahkan kepada controller sebagai pusat kendali logik aplikasi. Di sini controller berperan mengolah data sebelum nantinya diteruskan ke tahap akhir. Pengguna controller ini sangat penting agar code kita tetap modular dan terstruktur, tidak campur aduk dalam satu file. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Pradini dengan NIM 202301400177. Pada tahap ke-8, model dan database. Beralih ke bagian pengolahan data, ketika controller membutuhkan data untuk diproses, tugas ini akan didelegasikan kepada model. Nah, model berfungsi sebagai representasi langsung dari struktur database aplikasi. Nah, salah satu keunggulan utama Laravel pada tahap ini adalah penggunaan eloquent ORM atau Object Relational Mapping. Nah, dengan eloquent kita dapat melakukan interaksi atau query ke database tanpa harus menuliskan sintaks SQL secara manual. Pendekatan ini membutuhkan kode kita menjadi jauh lebih bersih, efisien, dan berorientasi objek. Lalu pada tahap 9 ada view atau respon. Setelah data berhasil ditarik dan diolah, langkah selanjutnya adalah mempresentasikannya kepada pengguna. Data tersebut akan diteruskan ke komponen yang disebut view. Dalam ekosistem Laravel, view dikelola menggunakan template engine bawaan bernama Blade. Penggunaan Blade template ini memberikan keuntungan yang signifikan. Blade memungkinkan kita untuk menyematkan logika PHP ke dalam antarmuka HTML dengan sintaks yang jauh lebih ringkas dan terstruktur tanpa pengorbanan performa aplikasi. Selanjutnya, tahap 10, respons ke user. Sebagai tahap akhir dari siklus ini, hasil kompilasi dari view akan dikonversi menjadi sebuah respons yang kemudian dikirimkan kembali ke browser pengguna. Perkenalkan, nama saya Adila Rasa Santosa dengan NIM 2023014079. Kemudian itu ada bagian implementasi di Bagisto. Pada Bagisto, lifecycle Laravel bisa dikendalikan secara langsung saat user berinteraksi dengan sistem. Salah satunya ketika membuka halaman produk. Nah, contohnya
ketika user klik salah satu produk di halaman utama, maka akan terjadi request ke server menggunakan metode GET. Nah, kemudian request tersebut diterima oleh Laravel dan masuk melalui entry point, yaitu file index.php. Kemudian diarahkan ke root yang sesuai yang tadi didefinisikan di dalam file routing seperti root web.php. Nah, setelah root ditemukan, Laravel akan memanggil controller yang bertugas menangani logik dari halaman produk tersebut. Nah, controller ini kemudian mengambil data produk dari database menggunakan model. Misalnya, mengambil data seperti nama produk, harga, deskripsi, dan gambar produk. Setelah data berhasil diambil, controller akan mengirimkan data tersebut ke view menggunakan blend template untuk ditampilkan dalam bentuk halaman web. Nah, view ini bertugas menyusun tampilan agar user bisa melihat informasi produk dengan rapi dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir, hasil dari proses tersebut itu dikirim kembali ke browser sebagai response sehingga user dapat melihat halaman detail produk yang sudah lengkap dengan data yang diambil dari database. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa seluruh proses dalam Laravel Request Lifecycle terjadi dan digunakan secara nyata di aplikasi Bagisto. Oke, saya Harulisa Salsabila dengan NIM 2023-014030. Jadi, dari keseluruhan presentasi yang dilakukan, satu hal utama yang dapat disimpulkan adalah Laravel bukan hanya sekedar framework yang memudahkan kita menulis kode, tetapi Laravel menawarkan sebuah ekosistem dengan alur kerja yang sangat terstruktur dalam menangani setiap request yang ada. Konsep arsitektur yang dibawanya benar-benar memastikan bahwa pengembangan aplikasi, bahkan yang berskala besar sekalipun seperti e-commerce, tetap rapi, maintainable, dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.